nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini mari bersama kita siapkan setiap hati kita menyembah memuji Tuhan. Tapi saya mengajak setiap kita Bapak Ibu, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kami ada sampai hari ini, kami bersyukur semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin beribadah, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesehatan kami. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan, mengucap syukur. Kami percaya semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kami sambut Engkau Yesus dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kau yang bersukacita Bapak Ibu yang terkasih siap beribadah berkata amin. Kita berikan tepuk tangan sukacita untuk Tuhan Yesus kita. Segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh yeah. Bersukacita, biarlah segala yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Oh yeah. Mari bersama berkata langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Keagungannya mengasihi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey, Jesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Bersama kita katakan Bapak Ibu, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan dengan sungguh, come on. Haleluya, amin, haleluya.
Kau layak dimuliakan. Kami bawa setiap hati kami Tuhan saat ini. Lebih lagi Tuhan, dengan ucapan syukur kami mau datang. Roh Kudus urapi setiap kami Tuhan saat ini. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan tidak akan terbatas. Setiap umat-Mu saat ini yang sedang membangun mezbah, kami percaya ada hadirat-Mu di situ Tuhan. Menjamah setiap kami, mengubahkan setiap kami Yesus. Mari datang menyembah, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. We worship you Lord Jesus. Holy Spirit, penuhi kami. Mari bawa setiap hatimu saat ini dengan ucapan syukur. Apapun yang kau hadapi Bapak Ibu, percayalah ketika kau menyembah Tuhan dengan sungguh, dengan sikap hatimu yang sungguh di hadapan Tuhan, maka ada kekuatan yang baru yang kau terima. Mari datang menikmati Yesus. Glory, glory bagimu Tuhan. Yes. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Draw me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Bersama angkat suaramu, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu hidupku, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Tuhan bagi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Yes. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam
hidupku. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari bangkitkan imanmu, berkata, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Yes, kuasamu mengubah. Oh, satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart, Lord. Yes, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, draw me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. Feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and truth. Kuasamu mengubah hidupku. Ada kuasa yang mengubahkan setiap kami, Tuhan. Itu kuasa Tuhan. Dunia boleh mengecewakan kami, tapi kami tahu ketika kami menikmati hadirat Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Kau beri kekuatan bagi setiap umat. Kau teguhkan setiap kami semakin hari semakin mencintai-Mu, Tuhan. Semakin hari kami semakin menyayangi-Mu, Tuhan. Semakin hari setiap umat-Mu semakin melekat di dalam Engkau, Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kau berada, saat ini bangkitkan dengan sungguh cinta-Mu, ungkapkan cinta-Mu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, oh yeah, di dalam roh dan kebenaran-Mu, Tuhan. Oh yeah, Shadabayaralabayaralabayaralabas.
hadirat Tuhan. Roh Kudus jamah setiap umatku saat ini. Oh, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir, memulihkan. Ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la la la. Syaka la la ya la 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 ya la la la. Ya la la ya la la ya la la. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Perbaiki hubunganmu saat ini dengan Tuhan. Mari bawa setiap ucapan syukur, pengharapanmu di hadapan Tuhan. Ya la syaka la la ya 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 la la. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Ya la 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 syukur la ya la la ya la la ya. Yes, Lord. Kau lihat hati kami Tuhan. Kau lihat kerinduan setiap kami Tuhan. Syadadadadada ya la la 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 ya la la. Mati dengan sungguh hadirat Tuhan. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa kami adalah Bapa yang sangat baik. Bapa kami Bapa yang sangat peduli akan setiap kami. Mari datang dengan hati yang sungguh haus akan hadirat-Nya. Datang dengan sungguh, tidak dengan kesombongan kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Yes, Jesus. Glory, glory. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menangis dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di jalan-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Terima kasih. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Mari dengan sungguh katakan, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku.
sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai salibku. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di jalanmu, oh Yesusku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai salibku. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di jalanmu, oh Yesusku. Yes, kau sangat ku cinta. Mari bersama bebaskan rohmu, katakan. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai salibku. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai salibku. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di jalanmu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau yang sangat ku cinta, oh yeah. Kau yang sangat kami cinta, Tuhan, dengan sungguh, yeah. Kau yang kami cinta, keluar dari setiap hati kami dengan sungguh. Kami belajar dengan sungguh, Tuhan, mencintaimu, melakukan bagianmu, melakukan bagian kami sebagai umat-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa buat hadirat Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Shalom GBI Tidar Blessing yang dikasihi Tuhan. Kita ada di hari yang baru dan di minggu yang baru dan senang sekali boleh berjumpa dengan saudara dan juga untuk gembala Bapak Matius Matsohir dan seluruh jajaran kepemimpinan dan jemaat juga yang saya percaya adalah orang-orang tebusan, umat pilihan, umat perjanjian. Dan biar kiranya saya yakin tetap ada dalam hadiratnya di rumah saudara masing-masing di mana saudara berkumpul memuji dan menyembah Dia. Mari saudaraku, hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Nah, izinkan saudaraku, pagi hari ini saya membagikan kepada saudara firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma, Fatsalnya yang ke-8, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan saya yakin di dalamnya kita bisa melihat apa yang menjadi berkat Bapa itu di dalam kehidupan kita. The Father's blessings for our life. Ya, Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 19 saya bacakan buat saudara. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi.
Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-18, sebab aku yakin, kata firman Tuhan, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, kalau kita tadi membaca dari ayat yang ke-14, maka saudara dinyatakan tentang siapa kita. Saya percaya itu harus menjadi landasan utama, fondasi utama ya di dalam kehidupan kita, dan itu berbicara tentang siapa kita di dalam Dia, being-nya kita. Being-nya kita lebih penting daripada doing-nya kita. Supposed to be our being itu yang akan menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan dari dalam kehidupan kita. Nah, semuanya ini harus menjadi sebuah landasan yang kokoh di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kehidupan yang tidak sempurna, yang belum sempurna ini, dunia yang tidak sempurna. Karena itu saudaraku, seperti hari ini kalau kita harus menjalani pandemi ini, karena memang kita hidup ya di dalam, bahkan dikatakan broken world. We are living in the fallen world. Kita hidup di dunia yang mengalami kejatuhan. Karena itu pengenalan kita akan Dia sangat penting. Dan lewat pengenalan itu saya percaya oleh ilham Roh Kudus, Paulus menulis beberapa hal penting akan kebenaran ini. Kebenaran tentang apa? Tentang berkat Bapa dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa reproduksi ya dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa berbuah-buah, mengalami keberbuahan kalau kita nggak ada di dalamnya. Nah, apa yang menjadi berkat Bapa? Saudaraku, kalau kita baca ayat yang ke-14 dengan jelas tadi dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah. Perhatikan perkataan itu. Roh Allah adalah anak Allah. Saya yakin berkat terbesar di dalam kehidupan kita adalah ketika Roh Kudus itu datang dan tinggal di dalam diri orang percaya. Saya percaya itu menjadi landasan utama agar kehidupan kita boleh menjadi sebuah kehidupan yang maksimal. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-24 dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wow. Bayangkan Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa itu ada di dalam kita. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Dari mana? Dikatakan yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Roh itu dikaruniakan. Roh itu oleh kasih-Nya, saudaraku, diberikan kepada kita. Tinggal di dalam kita. Dan ketika Dia ada di dalam kita, dan saudara perlu tahu bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, ya. Roh Kudus bukan not only a things gitu ya, bukan sesuatu atau semacam kekuatan force atau no. He's a person. Ya, dia bagian daripada Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan Roh ini, makanya kan saudara tahu Yesus berkata adalah lebih baik aku kembali kepada Bapa supaya apa? Apa yang Ia janjikan, the Father's blessing itu turun kepadamu. Karena ketika Dia turun, Yohanes 14 ayat 26 berkata kepada kita, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. He's a comforter, penghibur. Di tengah-tengah dunia yang mengalami goncangan, tantangan, hambatan, rintangan. Saya nggak tahu hari ini apa yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka Dia dikatakan mengcomfort kita. Dia menghibur kita. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Pada waktu itu Yesus berkata, karena Roh belum turun. Ya, tapi sekarang sudah. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu. Perhatikan kata itu saudara. Garis bawahi kata itu. Segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu, dikatakan, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ini penting sekali.
Kenapa? Apa yang Yesus katakan ada di dalam Alkitab, tertulis dalam Alkitab. Tapi tentunya saudara harus baca dong Alkitab saudara. Ketika saudara membaca Alkitab saudara, maka bagian-bagian firman Tuhan dibaca. Alkitab berkata, saudaraku, ayat ini berkata bahwa roh yang di dalam kita itu akan mengingatkan kita. Ya, jadi bahkan mungkin kalau ada saudara yang bilang, waduh saya kalau soal ingat mengingat itu nggak terlalu strong ya. Saudara ketika saudara memerlukan, ketika saudara membutuhkannya, maka itu akan diingatkan kepada saya, akan guiding kita, menuntun, memimpin, membawa kehidupan kita, berjalan di dalam kehendaknya. Dan ketika kita berjalan dalam kehendaknya, kita berjalan di dalam perkenanannya. Saudara, roh yang menghibur, roh yang mengajar. Juga dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Salah satu musuh utama daripada orang percaya, keinginan daging atau kedagingan. Ada istilah carnal Christianity, Kristen kedagingan. Kristen yang didirect kehidupannya, not by the Spirit, bukan oleh roh kudus maksudnya, tapi oleh roh-roh dunia yang fana dikatakan, yang menuntun menggiring kita kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Bapa. Tetapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kalau rohnya ada di dalam kita, dikaruniakan kepada kita, roh itu akan menolong kita, akan memampukan kita, saya yakin. Dan at least mengingatkan kita, saudara. Hey, what you doing? Ya, apa yang kamu sedang lakukan? Hey, what you thinking? Apa yang sedang kamu pikirkan? Ya, kamu mau apa coba ngapain? Dan lain sebagainya, saudara. Mengingatkan kita, tugas kita cuma satu, meresponi dengan benar apa yang dia sudah kerjakan di dalam kita dan lewat kehidupan kita. Alkitab berkata dia menuntun kita ke dalam kekudusan. Dia Roh Kudus, ya pasti dia bawa. Kita nggak mungkin bisa hidup kudus tanpa Roh Kudus, sudah. Ya, Roh Kuduslah yang menolong kita, yang memampukan kita. Bahkan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian juga roh membantu kita dalam, perhatikan ini, kelemahan kita. Dalam kelemahan kita punya banyak kelemahan. Tapi kita bersyukur bahwa ada roh yang dikatakan begini, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Wow, roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, saya secara pribadi mau mendorong setiap saudara untuk mendapatkan saudaraku baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Ya, jangan tinggalkan apa yang membuat gereja-gereja bertumbuh, gereja-gereja mengalami kesehatan, gereja-gereja boleh menjangkau, gereja-gereja boleh mengalami dan even perform signs and wonders, tanda-tanda ajaib dan mujizat. Ini, saudara, karya daripada Roh Kudus di dalam dan lewat kehidupan kita. Jangan tinggalkan itu. Saya tidak sedang berteologi apapun, saya berbicara tentang pengalaman. Alkitab ngomong apa, lalu apa yang kita alami, dan kita melihat hasilnya bagaimana. Ya, firman berkata dia menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita nggak tahu harus ngomong bagaimana, harus minta seperti apa, atau harus bertindak yang bagaimana juga. Kita nggak tahu, kita bilang aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Kita berdoa, kabaraba shikana mata karalawa shandarala pakatak. Dia menolong kita berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Roh kita yang nyambung sama rohnya Tuhan. Dan oleh iman, maka apa yang ada di dunia yang gak kelihatan ini, turun di dalam dunia nyata ini, saudara. Stop sampai di situ tidak. Roma pasal 8 ayat 11 berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh dia yang membangkitkan Yesus. Kita baru saja beberapa minggu yang lalu memperingati kebangkitannya kan. Diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus akan membangkitkan kita pada akhir zaman.
Kalau Yesus belum datang untuk yang kedua kali. Kalau Yesus datang untuk yang kedua kali, Alkitab berkata ketika sangkakala berbunyi, maka yang mati lebih dahulu dalam Tuhan akan dibangkitkan. Ayat ini akan digenapi, saudara. Dan kita yang masih hidup, kita akan menyongsong dia di awan-awan. Dan kita akan masuk ke dalam persiapan kemudian kerajaan 1000 tahun. Dan at the end, tahta putih besar, dan kemudian kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Roh itu yang akan membangkitkan kita di akhir zaman. So number one, saudaraku, apa yang jadi berkat Bapa yang paling utama buat kita? Roh Kudus. Karena itu respect him, hormati dia, ya, layani dia. Saudaraku, bawa dia dalam setiap aspek hidup saudara. Tapi berkat Bapa nggak cuma itu, saudara. Karena dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, Roma pasal 8 dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Saudara, diperbudak apa hari ini? Dan perbudakan dikatakan menghasilkan apa? Yang membuat kamu menjadi takut. Kenapa kita takut dengan hidup kita? Kita takut dengan apa nanti, bagaimana kehidupan kita ke depan, dan saudaraku, hari depan kita, dan sebut apa aja yang ada di depan kita yang penuh dengan ketidakpastian ini. Dan kita berkata kita hidup dalam perbudakan ketika kita hidup dalam ketakutan. Ya, adakah yang memperbudak kita hari ini? Saudaraku, aspek-aspek yang ada di dunia ini, tetapi dikatakan kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, apa yang jadi berkat Bapa berikut dalam kehidupan kita? Identitas. Saudara, penting sekali untuk kita itu mengerti siapa kita. Our real identity. Ya, bukan identitas maksudnya ketika ditanya, Bapak siapa? Oh, saya Robi. Oh, Ibu siapa? Oh, saya Tuti, atau saya Sri, atau sebut ya, oh, saya Ripka. Bapak siapa? Saya Matius misalkan. Tidak itu nama. Ya, identity is the real you. Ya, siapa kita sesungguhnya, itu identitas kita. Even Kristus ketika dalam kemanusiaannya dia ada di atas muka bumi, ini Matius 3 ayat 17 mengatakan demikian. Perhatikan ini, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, jadi ini Bapak yang ngomong. Ya, dia dibaptis, keluar dari air, roh dalam rupa burung merpati turun, seperti pengalaman kita hari ini kan. Ya, ketika kita lahir baru, kemudian kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu dikatakan suara dari sorga itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dalam terjemahan yang lebih tepat dikatakan, inilah putraku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Kristus, Yesus tahu identitasnya dia. Itu yang membuat dia strong. Itu yang membuat dia teguh, kokoh menghadapi apapun. Bahkan ketika dia diuji, dites oleh iblis di padang gurun setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, saudara, dia bisa menang menghadapi semuanya. Saya yakin salah satu senjata ampuh adalah karena dia tahu siapa dia. Dari 3 tes 2 kali iblis berkata, if you are the son of God, jika kamu anak Allah, lakukan ini. Dia nggak turuti itu. Kenapa, saudara? Nggak perlu dia buktikan apa-apa kepada pihak manapun, termasuk iblis, untuk dia yakin bahwa dia adalah anak Allah. Kenapa? Bapaknya sudah meneguhkan identitasnya. Orang yang teguh identitasnya nggak gampang diprovokasi. Orang yang teguh identitasnya nggak gampang dapat hoax. Orang yang teguh identitasnya nggak gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang bahkan kelihatannya spektakuler. Saudara, Yesus belum bikin apa-apa. Bapak berkata, karena kamu anakku, aku berkenan kepadamu. Aku berkenan kepadamu bukan karena apa yang kamu lakukan. Aku berkenan kepadamu karena kamu adalah putraku. So who you are in him. Siapa kita di dalam dia. Kita nih putra-putrinya. Kita nih anak-anaknya. Masa sih dia nggak pelihara kita? Masa sih dia nggak jaga kita? Masa sih dia nggak buat kehidupan kita signifikan? Saudara, zaman dulu, untuk seseorang bisa menilai satu pribadi, dalam 1 Samuel 17, kita lihat aja ayat 1 Samuel 17 ayat yang ke-58. Kata Saul kepadanya, jadi ketika Daud datang dan dia berkata, aku akan hadapi raksasa itu, maka
Pertanyaan Saul yang pertama adalah demikian. Perhatikan ini, Saudara. Anak siapakah engkau? Ya, whose son are you? Kamu putra siapa? Ya, orang muda. Jawab Daud, anak hambaku tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Jadi untuk orang menentukan siapa dia, bagaimana cara orang menilai tentang dirinya, itu ditanya bapakmu siapa? Ya, sebabnya cara kita mengenal pencipta kita, cara kita mengenal dia, Bapak kita, itu akan menentukan cara kita melihat diri kita. Orang melihat diri kita dari kacamata Bapak kita, ya. Dan itu kemudian akan menentukan apa? Cara hidup kita. Cara kita melihat diri kita akan menentukan cara hidup kita. Dan tentu saja itu akan menentukan masa depan kita. Bagaimana kita memandang diri kita secara pribadi. Itu sangat penting. Kalau kita tahu siapa kita, ya, seorang yang punya keyakinan yang teguh dan kokoh tentang siapa dirinya, dia akan jadi orang paling secure. Dia nggak gampang diprovokasi, nggak gampang saudaraku dipengaruhi. Ya. Kemudian ayat yang ke-17, ingat yang pertama, dia mengaruniakan rohnya. Lalu dia memperteguh identitas kita. Lalu nggak cukup sampai di situ, luar biasa sudah. Semua berkat yang dunia nggak bisa beri, cuman Bapak yang bisa. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Di mana janji-janji Allah ada? Dalam firman Tuhan. Kan itu baca Alkitab, saudara. Ada ribuan janji, ya, yang Tuhan beri di situ. Janji penyertaan, janji pemeliharaan, janji pemulihan, janji kekuatan, berkat. Ada begitu banyak janji, ada begitu banyak jenis janji. Termasuk janji mujizatnya, saudara, dalam kehidupan kita. Janji pemeliharaannya, janji perlindungannya bagi kita semua. Dikatakan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, dan dikatakan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh Bapa, kita berhak untuk menerima janji-janjinya di dalam kehidupan kita, saudara. Dan Ulangan 7 ayat ke-9, supaya saudara makin yakin ya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang dikatakan memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Luar biasa, saudara. Bukan hanya kita loh. Ya, tapi dikatakan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Berarti anak cucu saya. Saudara, anak cucu saudara. Selama apa? Kita hidup di dalam kehendaknya. Kita hidup di dalam kebenarannya. Bisakah? Mampukah kita melakukan? Mampu. Kenapa? Tadi di depan kita lihat Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus menjaga kita. Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus mengarahkan kita. Bagian kita apa? Taat. Bagian kita apa? Percaya. Bagian kita apa? Melakukan dan mengerjakannya. Ya, maka Tuhan yang dikatakan setia. Salah satu nama Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia itu raja kesetiaan. Emunah dalam bahasa Ibrani. Kokoh, teguh, mantap, tidak tergeser, dapat diandalkan. Sehingga apa? Ketika dia berjanji, dia pasti akan mengerjakan dan melakukan semua apa yang menjadi janjinya. 2 Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-15. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku. Dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu. Seperti yang terjadi pada hari ini. Apa yang kau firmankan dengan mulutmu. Dan apa yang difirmankan dengan mulutnya itu dinyatakan oleh rohnya. Ditulis oleh para penulis Alkitab. Pada Alkitab yang saudara pegang hari ini. Tidak ada buku yang terpenting di dunia ini selain daripada Alkitab. So Bible is the most important book in our life. Ya, itu akan menjadi manual penting. Cintailah firman Tuhan, cintailah Alkitab, baca, renungkan, praktekkan sudah dalam kehidupan, aplikasikan.
maka apa yang ditulis itu janji akan terjadi bagi kita. Galatia pasal 3 ayat yang ke-29. Dan jika kamu adalah milik Kristus, katakan kepada diri saudara hari ini, pegang dada saudara, katakan, aku milik Kristus. Aku milik Kristus. Maka dikatakan, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Berhak menerima janji Allah. Bisa nggak kita minta? Bapak, aku minta. Bisa. Kenapa? Ayat ini mengatakan demikian. Saudara, dan izinkan saya mengakhiri renungan kita hari ini. Di minggu yang baru ini. Berkat Bapak. Yang keempat, Bapak memberikan masa depan yang cerah. Haleluya. Haleluya. Masa depan yang cerah. Ya, saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 18 firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman, perhatikan ini, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Maksudnya apa, saudara? Kalau akan itu berarti ke depan. Dan itu berbicara apa? Glory, kemuliaan. Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang dahsyat, yang luar biasa. Amsal 23 ayat 18, firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada. Saudara takut apa ke depan? Mungkin hari ini, minggu ini, saudara sedang mengalami, maybe this week, ya, saudara experience it's a struggle week atau strife, ya, dalam kehidupan saudara. Ada tantangan-tantangan yang berat. Minggu ini minggu yang berat buat saudara. Saudara, jangan izinkan minggu yang berat yang saudara alami ini kemudian menghantui saudara dan membuat saudara gemetar dan gentar untuk minggu yang ke depan. Ini minggu yang baru. Ucapkan bersama saya, minggu ini minggu yang dahsyat, ajaib, luar biasa, hebat, terberkati. Ya. Kenapa? Masa depan itu artinya apa? Apa yang ada di depan kita? 5 menit ke depan. 1 jam ke depan. 3 jam ke depan. Apa yang ada di depan? Waktu yang ada itulah masa depan. Dan firman berkata sungguh ada masa depan. Dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat favorit kita kan? Ya saudara. Sebab Tuhan berkata begini. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan merancang, Tuhan merencanakan. Ya, kalau rencana atau rancangan itu berarti untuk ke depan memang. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu dikatakan rancangan damai sejahtera. Saya ulangi sekali lagi. Damai sejahtera. Saya ulangi sekali lagi. Damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan. Besok. Minggu depan. Bulan depan. Tahun depan. Karena itu pandang ke depan, masa depan saudara. Dengan kokoh ya saudara ya. Dengan keyakinan penuh. Dengan iman percaya yang teguh. Akan dia, akan setiap janjinya. Bahkan kalau kita baca tadi di ayat yang terakhir dalam Roma pasal yang ke-8, ya, firman berkata, saudaraku, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat apa? Saat putra-putri Allah, saat anak-anak Allah dinyatakan. Wow. Dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan bagaimana mereka melihat kehidupan kita, budaya kita, gaya hidup kita, lifestyle kita. Ya. Rindu kenapa? Karena berbeda. Rindu kenapa? Karena luar biasa. Rindu kenapa? Karena punya value yang sama sekali nggak sama dengan dunia ini. Dan itulah berkatnya untuk kehidupan saudara dan kehidupan saya. Rohnya, identitas, ya, janji-janji yang luar biasa, masa depan yang penuh harapan, saudaraku, yang diberikan kepada kita. Saya yakin itu pasti terjadi. Ketika apa saudara?
ketika kita mengizinkan Dia untuk pertama-tama, jangan lupa, basicnya, fondasinya, being kita. Siapa kita di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena oleh kasih karunia dan anugerah dan kemurahan-Mu, Engkau memilih kami Tuhan untuk menjadi putra-putrimu. Engkau memilih kami dan Engkau memberikan putra-Mu untuk mati bagi kami semua, menebus kami, melayakkan kami. Dan kami percaya kami dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Dalam kemahatauan-Mu Engkau melihat, kami bersyukur. Dan biarlah kiranya kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu yang mempermuliakan nama-Mu. Dan kami percaya hari ini, apapun yang sedang kami alami, kami yakin Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Biar kiranya Tuhan oleh firman dan janji kebenaran-Mu, kami boleh kokoh, teguh, kuat di dalam Engkau senantiasa. Dan hari ini, saudara-saudaraku yang kukasihi, kalau ada pergumulan, tantangan, masalah, rintangan, hambatan apapun dalam kehidupanmu, kalau ada yang menghalangi engkau untuk berbuah-buah bagi kemuliaan namanya, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau menyentuh, menjamah, dan oleh Roh-Mu yang kudus bekerja menerobosi setiap hati, batin, pikiran daripada anak-anak-Mu yang mendengarkan akan kebenaran ini, dan boleh membawa kehidupan mereka mengalami Engkau, mengalami janji-janji-Mu, dan melihat semua yang Engkau sudah sediakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak semua pikiran yang negatif, pikiran yang salah, pola pikir yang keliru Tuhan tentang Engkau di dalam kehidupan kami dan tentang apa yang terjadi di surrounding, di sekitar kehidupan kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan biar kiranya di dalam nama Tuhan Yesus hari ini Tuhan membawa kami di dalam pola pikir yang benar dan kami hidup dengan nilai dan budaya kerajaan surga. Dan kami percaya apa yang menjadi berkat Bapa, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus bawa kami untuk ada dalam kehendak, rancangan dan rencana Bapa yang mulia, dahsyat dan ajaib itu. Terima kasih untuk minggu yang baru, minggu yang luar biasa, minggu mujizat, minggu terobosan, minggu berkat yang daripada Engkau yang kami boleh alami dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya doa kita dijawab Tuhan. Katakan sama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama kita naikkan syukur, angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku. Amin. Wah, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas kami. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini yang sangat memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai anak-anak yang senantiasa menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi, Bapak Daniel Yanwar Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupannya, atas rumah tangganya, atas pelayanannya. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sudah kami rasakan, yang sudah kami nikmati sepanjang umur hidup kami, bahkan sepanjang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan firman-Mu ini memberikan kekuatan bagi setiap kami, memberikan pengharapan bagi setiap kami, dan firman-Mu ini senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati Tuhan pekerjaan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, semangat kami tidak akan pernah luntur. Semangat kami tetap menyala-nyala dalam mengiring Engkau Tuhan. Biarlah semangat kami ini Tuhan senantiasa membawa iman kami semakin hari semakin mendekat kepadamu Tuhan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat-Mu GBI Tidar Blessing yang dengan setia mengembalikan perpuluhan dan persembahan-persembahan yang lain. Tuhan berkati mereka semua. Apapun yang diusahakan Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani pagi hari ini. Apapun yang diusahakan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun atas bangsa kami. Tuhan memberkati setiap apapun yang terjadi atas bangsa kami. Kami percaya semuanya seizin Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Tuhan hendak menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati Tuhan para pemimpin kami. Dari Bapak Presiden, MPR, DPR, sampai tingkat yang di daerah. Tuhan berkati, kami percaya roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan, boleh senantiasa Tuhan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami memberkati saudara-saudara kami yang saat ini dalam bencana Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka. Biarlah mereka tetap berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati TNI, kami memberkati Polri, kami memberkati sukarelawan, kami memberkati Tuhan tim medis. Semuanya Tuhan berkati, kami percaya Tuhan setiap apapun yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati kota kami Surabaya. Biarlah Tuhan juga memberkati pemimpin kami yang ada di kota Surabaya. Biarlah Tuhan pemimpin kami ini boleh menjadi takut akan Engkau, menjadi amanah bagi bangsa ini Tuhan, bagi kota Surabaya ini, bagi kesejahteraan kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kota ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu juga sempurna Tuhan atas kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.